Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya Yulia Adiba dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020 Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membahas materi tentang penjadwalan proses, yaitu SRF atau Shortest Remaining First. SRF merupakan penjadwalan preemptif, yang artinya dapat memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang berprioritas lebih tinggi. SRF berprioritas dinamis. Pada SRF, proses dengan sisa waktu jalan yang diestimasi terendah atau tersingkat akan dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba. Pada SRF, proses yang sedang berjalan dapat diambil alih oleh proses baru dengan estimasi waktu proses yang lebih singkat. Sedangkan pada SJF, begitu proses mulai dijalankan, proses akan dijalankan sampai selesai. Selanjutnya, kelemahan SRF ada 3. Yang pertama, mempunyai overhead lebih besar dibanding SJF. SRF perlu penyimpanan waktu layanan yang telah dihabiskan proses dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Yang kedua, tibanya proses-proses kecil akan segera dijalankan. Dan yang terakhir, proses-proses lebih lama berarti dengan lama dan variasi waktu tunggu lebih lama dibanding pada SJF. Secara teoritis, SRF memberi waktu tunggu minimum, tetapi karena adanya overhead peralihan, maka pada situasi tertentu, SJF bisa memberi kinerja yang lebih baik dibanding SRF. Penerapan algoritma SRF biasanya digunakan sebagai sistem penjadwalan proses produksi dari suatu produk usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi produksi sehingga dapat menekan biaya pengeluaran. Selanjutnya ada contoh perhitungan dari algoritma SRF. Dapat kita lihat di layar di mana 4 proses tiba dengan urutan P1, P2, P3, dan P4 pada waktu yang telah disebutkan dalam tabel, yaitu arrival time dengan urutan 0, 2, 4, dan 5, burst time 7, 3, 9, dan 4. Selanjutnya, kita akan membuat gancar dari algoritma SRF ini. Pada waktu ke-0, P1 dieksekusi. Pada saat P1 dieksekusi, P2 tiba di waktu kedua. Karena SRF bersifat preemptif, maka P1 dan P2 akan dibandingkan untuk menentukan siapa yang didahulukan. Pada waktu kedua, sisa burst time dari proses P1 adalah 5 dan burst time P2 adalah 3.
Karena burst time P2 lebih singkat, maka P1 dikeluarkan dari prosesor dan digantikan dengan P2. Pada saat P2 dieksekusi, P3 tiba di waktu keempat. Karena lagi-lagi asar F bersifat preemptif, maka P1, P2, dan P3 harus dibandingkan terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang diproses lebih dahulu. Pada waktu keempat, sisa burst time dari proses P1 adalah 5, P2 adalah 1, dan burst time P3 adalah 9. Karena burst time P2 lebih singkat, maka P2 akan dieksekusi. Setelah P2 selesai dieksekusi, P4 tiba di waktu kelima. Pada waktu kelima, sisa burst time dari proses P1 adalah 5, burst time P3 adalah 9, dan P4 adalah 4. Karena burst time P4 lebih singkat, maka P4 akan dieksekusi sampai selesai. Pada waktu ke-7, sisa burst time dari proses P1 adalah 5 dan burst time P3 adalah 9. Sehingga P1 akan dieksekusi sampai selesai. Dan P3 akan dieksekusi setelah P1 selesai, yaitu dari waktu ke-14 sampai ke-23. Selanjutnya kita akan menghitung AWT atau Average Waiting Time. Waiting time diperoleh dari rumus waktu proses dikurangi waktu kedatangan atau arrival time. Yang pertama P1. Karena P1 mengalami 2 kali pemrosesan, yaitu sebelum disela dan setelah disela, maka kita harus menghitungnya 2 kali. Yang pertama, waktu prosesnya adalah 0, dikurangi waktu kedatangannya 0. Ditambah dengan waktu proses yang kedua, yaitu 9, dikurangi dengan waktu terakhir P1 selesai, yaitu 2. Sama dengan 0 ditambah 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Selanjutnya P2. P2 diproses pada waktu kedua, dikurangi dengan waktu kedatangannya juga 2. Maka 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Selanjutnya P3. P3 diproses di waktu ke-14, dikurangi dengan waktu kedatangannya, yaitu 4, maka 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Yang terakhir ada P4. P4 diproses pada waktu kelima, dikurangi waktu kedatangannya juga 5, maka 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Setelah kita memperoleh waiting time dari masing-masing proses, kita akan menghitung average waiting time atau rata-rata dari waiting time-nya tersebut, yaitu 7 ditambah 0 ditambah 10 dan ditambah 0, lalu dibagi dengan 4 sama dengan 17 dibagi 4.
Hasilnya adalah 4,25. Selanjutnya kita akan menghitung TAT atau turnaround time. Rumusnya adalah waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. Yang pertama P1. P1 selesai di waktu ke-14 dikurangi arrival time-nya adalah 0, maka 14 dikurangi 0 sama dengan 14. Selanjutnya P2. P2 selesai diproses di waktu ke-5 dikurangi waktu kedatangannya adalah 2, maka 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Selanjutnya P3. P3 selesai di waktu 23 dikurangi waktu kedatangannya adalah 4, maka 23 dikurangi 4 sama dengan 19. Dan terakhir ada P4. P4 selesai di waktu 9 dikurangi waktu kedatangannya adalah 5, maka 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Selanjutnya setelah kita mendapatkan turnaround time dari proses masing-masing, kita akan menghitung rata-ratanya, yaitu 14 ditambah 3 ditambah 19 ditambah 4, lalu dibagi dengan 4, sama dengan 40 dibagi 4, yaitu 10. Di sini ada contoh lainnya, di mana 4 proses tiba dengan urutan A, B, C, dan D pada waktu yang disebutkan dalam tabel. Arrival time dari masing-masing proses yaitu 0, 0, 2, dan 6, dan burst time dari masing-masing proses yaitu 4, 2, 3, dan 2. Selanjutnya kita akan membuat Gantt chart dari contoh perhitungan ini. Step-stepnya yaitu yang pertama, pada waktu ke-0, A dan B tiba bersamaan. Karena SRF bersifat preemptif, A dan B akan dibandingkan untuk menentukan siapa yang didahulukan. Burst time A adalah 4 dan B adalah 2, maka proses B akan diproses terlebih dahulu. Saat B diproses sampai selesai, proses C tiba di waktu kedua, sehingga proses A dan C harus dibandingkan terlebih dahulu. Burst time A adalah 4 dan C adalah 3. Karena burst time C lebih singkat, maka C akan diproses lebih dahulu. Saat C selesai diproses di waktu ke-5, selanjutnya proses A akan dijalankan. Pada saat A dijalankan, proses D tiba di waktu ke-6. Maka proses D akan dijalankan terlebih dahulu. Setelah proses D selesai di waktu ke-8, maka akan dilanjutkan dengan proses A sampai selesai. Setelah kita membuat Gantt chart dari perhitungan algoritma SRF, maka kita akan menghitung AWT atau Average Waiting Time. Waiting time diperoleh dari rumus waktu proses dikurangi waktu kedatangan. Yang pertama A. Waktu prosesnya adalah 5 dikurangi waktu kedatangan 0, ditambah yang kedua waktu prosesnya adalah 8 dikurangi 6 sama dengan 7. Untuk proses B, waktu prosesnya 0 dikurangi arrival time-nya 0 sama dengan 0. Yang C, waktu prosesnya adalah 2 dikurangi arrival time-nya 2
sama dengan 0. Yang D, waktu prosesnya adalah 6 dikurangi arrival time-nya 6 sama dengan 0. Maka rata-rata dari waiting time-nya adalah 7 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 1,75. Selanjutnya kita akan menghitung TAT atau turnaround time. TAT diperoleh dari rumus waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. Proses A, waktu selesainya 11 dikurangi waktu kedatangannya adalah 0 sama dengan 11. Proses B, selesai di waktu kedua dikurangi waktu kedatangannya 0 sama dengan 2. Proses C, selesai di waktu 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Proses D, selesai di waktu 8 dikurangi waktu kedatangannya 6 sama dengan 2. Maka rata-ratanya adalah 11 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 dibagi dengan 4, yaitu 4,5. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.